A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pak Guru berharap kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan materi baca tulis Al-Quran kelas 4. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita masuk ke dalam materi yaitu tentang mad badal. Mad badal ialah huruf hamzah yang terdapat sebelum mad tabi'i dalam satu kata dan setelah mad tidak ada lagi hamzah atau sukun. Asal dari mad badal pada umumnya adalah karena bertemunya dua hamzah dalam satu kata, yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Kemudian huruf hamzah kedua diganti menjadi huruf mad yang sesuai dengan jenis harokat huruf hamzah pertama. Cara membaca mad badal seperti membaca mad tabi'i, yaitu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Agar kita lebih paham lagi tentang pengertian mad badal, di sini dijelaskan bertemunya dua hamzah dalam satu kata, yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam contoh-contoh mad badal. Jika huruf hamzah yang pertama berharokat fathah, maka yang kedua diganti menjadi huruf alif. Ini contohnya. Huruf yang pertama berharokat fathah, ini asal mula kata amanu. Asal mulanya amanu. Jadi huruf hamzah yang berharokat fathah di sini, maka yang kedua diganti menjadi huruf alif. Jadi yang kedua ini diganti dengan huruf alif. Dengan kata lain, hamzah yang pertama ini dipanjangkan. Jadi sepertinya di sini. Ini asalnya menjadi seperti ini. Amanu. Jadi yang pertama, yang asalnya amanu menjadi amanu. Contoh dalam bacaannya, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini lafaz yang bergaris bawah ini adalah mad badal. Asal katanya apa? Amanu. Yang kedua, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini yang kedua, mad badalnya ada dua lafaz, yaitu amanu dan amanna. Ini yang pertama. Yang kedua, jika huruf yang pertama berharokat kasroh, maka yang kedua diganti menjadi huruf ya. Contohnya seperti ini. Huruf yang pertama berharokat kasroh, ini hamzah yang pertama berharokat kasroh. Kemudian yang kedua adalah hamzah yang berharokat sukun. Imanan. Ini asalnya. Kemudian karena ini mad badal, maka menjadi imanan. Jadi yang semula ini hamzahnya berharokat sukun, karena hamzah di depannya ini berharokat kasroh, maka hamzah yang berharokat sukun diganti huruf ya. Ya yang berharokat sukun juga. Imanan. Contohnya, fahsyauhum fazadahum imana. Sini mad badalnya yang bergaris bawah. Kemudian yang ketiga, jika huruf yang pertama berharokat dhammah, maka huruf yang kedua diganti menjadi huruf waw. Seperti tu. Ini asalnya. Kemudian menjadi tu. Jadi apabila hamzah yang pertama berharokat dhammah dan hamzah yang kedua adalah berharokat sukun,
maka hamzah yang kedua yang berharokat sukun ini diganti dengan huruf wawu sukun. Karena apa? Karena hamzah yang pertama berharokat dhammah. Jadi kalau hamzah yang pertama berharokat fathah, maka hamzah yang kedua ini diganti dengan alif, ataupun hamzah yang pertama dipanjangkan 2 harokat. Yang kedua, apabila hamzah yang pertama ini berharokat kasroh, maka hamzah yang berharokat sukun ini diganti dengan ya sukun. Kemudian yang ketiga, apabila hamzah yang pertama ini dhammah dan hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf wawu berharokat sukun. Tu. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang mad iwad. Mad iwad adalah mad yang terjadi di akhir kalimat yang terdapat huruf berharokat fathah tain. Ini tandanya fathah tain, dan dibaca waqaf selain tak marbutoh. Tak marbutoh itu gambarnya seperti ini, hurufnya seperti ini. Cara membaca mad iwad ialah huruf yang berharokat fathatain dibaca menjadi huruf berharokat fathah sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh mad iwad. Contoh yaitu imanan. Ini contohnya mad iwad. Tadi dikatakan fathah tain ketika berhenti ya, ketika waqaf. Jadi yang semulanya fathah tain nan, karena ini dibaca berhenti, maka menjadi imana. Yang tadinya fathah tain imanan dibaca imana tanpa fathah tain, fathah saja ketika diberhentikan, ketika berhenti, ketika waqaf. Yang tadinya fathah tain menjadi fathah. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Fahsyauhum fazadahum imana. Karena di sini berhenti, yang huruf nun ini berharokat fathah tain, yang harusnya dibaca nan, maka karena di sini kita berhenti, maka dibaca fathah saja. Imana. Yang kedua, alam naj'alil arda mihada. Di sini lagi dalnya berharokat fathah tain. Karena ini kita berhenti di sini, maka yang tadinya berharokat fathah tain, maka dibaca fathah saja. Mihada. Yang ketiga, fa inna ma'al usri yusra. Nih, fathah tainnya ada di sini. Karena kita berhenti di sini, maka yang tadinya fathah tain dibaca fathah saja. Yusra. Yang keempat, jaza'au wifaqa. Di sini berhentinya, jadi mad iwadnya ada di sini. Qaf berharokat fathah tain dan kita berhenti di sini. Maka wifaqon dibaca wifaqo. Yang tadinya fathah tain menjadi fathah saja. Yang kelima, innalil muttaqina mafaza. Jadi yang masuk mad iwad, termasuk baca mad iwad adalah mafaza. Zan di sini yang tadinya berharokat fathah tain, karena kita berhenti di sini, maka dibaca fathah saja. Mafaza. Mafaza. Yang keenam, wa ka'san dihaqa. Di sini juga huruf qaf berharokat fathah tain. Karena kita berhenti di sini, maka yang tadinya berharokat fathah tain diganti dengan fathah saja, dibaca dengan fathah saja karena kita berhenti di sini. Jadi yang tadinya dihaqon menjadi, karena kita berhenti di sini menjadi dihaqo. Gitu. Baik anak-anak semuanya, Pak Guru rasa cukup materi untuk pertemuan kali ini.
Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru tidak bosan-bosan mengingatkan untuk menjaga ibadah-ibadah kalian. Jangan lupakan sholat 5 waktu. Kemudian jangan lupakan perintah-perintah orang tua, taati kedua orang tua kalian, dan jangan lupa patuhi juga protokol kesehatan. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.